استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنية القبول وتمام كل دين السرور ومأمول وصليشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا وشيختنا وأستاذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وما نواه سلفنا الصالح بنية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir di majlis yang mulia ini, yang majlis ini insyaallah penyebab ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat dan yang mengikuti beliau hingga akhir kiamat. Sebelum kita memulai pengajian ini, hendaknya kita yang belum berniat i'tikaf di dalam masjid agar kiranya terlebih dahulu berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertatap muka kembali untuk mengkaji kajian fikih, kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kajiannya syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini insyaallah kita bertema apakah faedah dari siwak dan apakah hukum dari merokok dan apa-apa saja yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk khisalul fitrah, menjadikan kita muslim yang baik dari segi zahirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yusannu siwaku fi kulli halin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu siwaku fi kulli halin. Disunnahkan bersiwak atas segala sesuatu. Artinya kapanpun atau dimanapun kita disunnahkan bersiwak. Maksudnya fil khisalil lati tatlubu fi khalqatil adam. Yusannu isti'malu siwak, yakni disunnahkan pemakaian siwak fi kulli halin, di setiap keadaan, yaitu maksudnya apa? Min ghairi ifratin, dari dengan tanpa ifratin ini lewat batas. Maksudnya di sini disunnahkan di setiap keadaan. Kada jua kita pas misalnya pas makan menyuap nasi bersiwak ada. Nah, maksudnya di sini min ghairi ifratin, dengan tanpa berlebihan. Nah,
lil ahaditsil katsirah asyahirah fihi. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bagaimana apa dan apa itu manfaatnya siwak. Ada hadis-hadisnya. Nah. Yusannu siwaku fi kulli halin, disunnahkan bersiwak atas setiap keadaan. Wa yata'akkadu lil wudu'i likulli ihramin wa iradati qiraatil Qur'an wal hadisi wal zikri. Dan yata'akkad, dan terlebih-lebih disunnahkan ketika apa? Lil wudu'i, untuk kita berwudu. Jadi sebelum kita berwudu, kita berniat mengerjakan sunnah wudu. Nah, di situ kita bersiwak sebelum berwudu, sebelum cuci muka. Nah, di sini ada khilaf bahwasanya ada yang mengatakan sebelum kita berniat untuk melakukan sunnah wudu. Sunnah wudu apa? Pertama kita bismillahirrahmanirrahim. Ada yang memadahkan bersiwak itu sebelum bismillahirrahmanirrahim. Nah, beda lagi kita sunnahnya siwak ujur bismillahirrahmanirrahim. Nah, batu bersiwak. Batu bismillahirrahmanirrahim pulang hendak wudu, ada juga yang memadahkan. Ada juga yang memadahkan setelah kita membaca bismillahirrahmanirrahim hendak wudu. Artinya kita mulai sudah untuk mengamalkan sunnah wudu. Nah, sebelum berkumur-kumur kita. Wa yata'akkadu lil wudu'i, dan penting lagi untuk berwudu. Was-salati likulli ihramin wa iradati qiraatil Qur'an wal hadis wal zikr. Dan setiap hendak sembahyang bersiwak. Nah, siwak ini kada larang kada sebenarnya. Nah, paling larang 10.000 atau 15.000 lah, kurang atau lebihnya. Akan tetapi siwak ini faedahnya sangat banyak. Yang mana diantaranya yaitu li hadisin. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ujar Nabi? Raq'atani bisiwakin khair min 70 raq'ah bighairi siwak. 2 rakaatnya orang yang sembahyang memakai siwak itu lebih baik daripada orang yang sembahyang 70 rakaat. 70 rakaat dengan tanpa siwak. Artinya orang yang sembahyang pakai siwak akan tetapi inya sembahyang 2 rakaat saja, itu lebih baik daripada orang yang mengerjakan 70 rakaat dengan tanpa siwak. Artinya apa? Afdol bersiwak daripada kada bersiwak. Terus kita dengar pernah hadis Rasulullah SAW bahwasanya salatul jamaah afdal min salatil fadhi berapa? Bisa 27 derajah. Nah, orang yang salat jamaah itu lebih banyak derajatnya daripada orang yang salat sendirian. Dari berapa derajat? 27 derajat. Di sini tadi kita jelaskan bahwasanya 2 rakaat bersiwak itu lebih baik daripada orang yang sembahyang 70 rakaat. Di sini jangan kita salah paham. Berarti lebih baik kita sembahyang sorangan bersiwaklah daripada berjamaah. Sedangkan jamaah tadi 27 aja. Amun kita sembahyang sorangan kita dapat 70. Kada kayak itu. Jangan salah paham di sini. Nah, akan tetapi salat jamaah itu bisa mencakupi orang yang bersiwak. Pahalanya maksudnya, derajatnya. Jadi lebih baik kita berjamaah dan bersiwak. Nah, kayak itu. Jangan sampai kita salah paham. Artinya orang bagus berarti kita sembahyang sorangan tapi bersiwak daripada kita berjamaah. Soalnya jamaah tadi berapa? 27 atau 25 derajat aja, amunnya bersiwak 70. Nah, jangan sampai terpikirkan gitu. Bahwasanya sembahyang berjamaah itu lebih bagus. Nah, wa yata'akkad lil wudu'i was-shalah likulli ihramin. Was-shalah likulli ihramin, dan disunahkan bersiwak untuk
iradati shalah, hendak melakukan sembahyang. Likulli ihramin, di setiap ihram. Artinya sama kayak sembahyang, kayak apa? Kita sujud syukur, sujud tilawah, itu disunahkan kita bersiwak kedua. Nah, iradati qiraatil Quran, dan ketika kita hendak membaca Quran kita bersiwak dulu, sunnah hukumnya. Wal hadisi, dan membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waz zikir, dan berzikir seperti apa? Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Sebelumnya kita disunahkan bersiwak. Nah, wa isfiraril asnani wa baiti, dan keadaan ketika gigi berubah, sudah warnanya berubah warna kuning. Wa isfiraril asnani wa dukhulil baiti, dan hendak masuk rumah disunahkan untuk bersiwak. Nah, amunnya di dalam salat, walau tadzakkar annahu tarakahu, apabila inya ni kada ingat bersiwak pas hendak sembahyang, maka inya bersiwaknya kayak apa? Maka inya bersiwaknya dalam keadaan salat, asalkan jangan bergerak lebih 3 kali. Nah, jadi boleh aja kita bersiwak, asal jangan 3 kali berturut-turut gerakannya, 3 kali berturut-turut. Ya. Wadukhulil baiti, dan hendak masuk rumah kita disunahkan bersiwak juga. Nah, ini jarang benar kita gawi lah, jarang benar kita gawi. Enggak ada kita menggawi, amun kada kawa setiap hari kada apa-apa sebulan sekali. Nah, itu. Wal qiyami minan naumi, dan guring dari, dan bangun dari tidur, bangun guring, sunnah bersiwak. Wa iradatin naumi, dan hendak guring, hendak tidur, mau tidur, disunnahkan kita bersiwak. Likulli halin yataghayyaru fihil fammu, dan di setiap keadaan yang mana keadaan tersebut menyebabkan muntung kita tuh berbau, itu disunahkan juga kita bersiwak. Nah, di sini wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawali, dan siwak ini dimakruhkan kepada orang yang berpuasa. Kapan? Ba'da zawali, akan tetapi setelah juhur aja kita. Ba'da zawali, setelah juhur yang nyamannya tuh. Nah, jadi makruh. Karena apa? Karena ada hadis Rasulullah SAW bahwasanya bau mulut dari orang yang puasa itu lebih harum dari misik. Nah, artinya pahalanya orang itu lebih bagus. Nah, bukan mentang-mentang ada hadis itu lalunya kita manu muntung lawan kawan, jangan. Nah, lebih harumnya kita dari misik. Ada kayak itu. Nah, wal qiyami minan naumi, ini sudah tadi. Wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawali, dan dimakruhkan bagi orang yang berpuasa ba'da zawali, setelah tergelincir matahari. Akan tetapi di sini khilafiyah ada. Waqtar Imam Nawawi ada karahah, akan tetapi Imam Nawawi menyambat kada apa-apa aja sidin. Nah, jadi terserah kita aja hendak bersiwakah kadakah. Nah, terus wa yusannu takhlilu lil asnan qabla siwak ba'dahu wa min asari ta'ami wa huwa amanun min taswisiha. Wa yusannu kaunuhu min 'udis siwak, dan siwak ini disunnahkan dari audis siwak, batang yang ini siwaknya, nah disunnahkan batang. Wabil yumna kasiwak, dan disunahkan dengan tangan kanan. Wa yukrahu bi'udil qasib wal ayis, dan dimakruhkan apa? Batang selain kayak ini. Nah, wa yukrahu aqlu ma kharaja min baini asnani in kharaja binahwi udin, dan dimakruhkan apabila ada yang tepaculan dari siwak nih kita makan, itu makruh. Nah, wa yahsulu bi kulli khasinin illa isba'ahu, dan siwak ini bisa aja selain kita pakai batang siwak ini,
Wa yahsulu bi kulli khasinin illa isba'ahu, dan hasil artinya sunnah juga. Bi kulli khasinin, dengan sesuatu yang kasat. Nah, seperti apa? Seperti kain. Makanya kita misalnya kada ada siwak, bisa ya kita pakai kain. Tapi jangan juga bang tiap hari pakai kain. Lalu ja kuning baju, jangan sampai. Nah, akan tetapi di sini dapat juga pahala bersiwaknya, dapat juga kita pahala orang yang sembahyang 70 kali rakaat, 70 rakaat. Nah, artinya jangan sampai kita tinggalkan. Paling enggak ada kita kena. Nah, paling enggak ada pakai kain lah, misalnya kada ingat juga membawa ini gitu nah maksudnya. Nah, wala auraqu aula summan nakhlu, akan tetapi yang kayak ini batang kayak ini aula itu lebih bagus. Nah, summan nakhlu, kemudian batang korma, batang korma, pelepah korma. Nah, wa yustahabbu ayyastaka biyabisin nudya bil ma'i, dan disunahkan bahwa ia bersiwak biyabisin dengan sesuatu yang kering, dengan siwak yang kering, nudya bil ma', yang dibasahi dengan air. Nah, sunnahnya gitu. Wa ardan illa fil lisani, dan cara atau kaifiyah atau cara bersiwak itu ardan illa fil lisani, digosok melebar. Nah, jadi sunnahnya siwak itu caranya kayak itu. Nah, kayak itu jelas lah. Nah, kayak itu. Amunnya kayak ini bang makruh, kalau kayak ini makruh. Soalnya kalau kayak ini itu bisa maulah gusi berdarah, ada dalam kitab di sini. Nah, li'annahu qad yamiddil lissah wa yundabu kaunuhu bil yadil yumna, disunnahkan dengan tangan kanan. Amun tangan kiri bang kada apa-apa juga, hasil juga dapat juga pahala amun pakai tangan kiri, tapi disunnahkannya dengan tangan kanan. In kana dil yad la tubashirul qadar. Nah, apabila tangan kanan ini kada rigat, amunnya rigat paksa tangan kiri kada apa-apa juga, dapat juga sunnah bersiwak. Wa yabda bi janibi famihi al-ayman wa yadhhabu bihi ila al-wasat. Jadi kayak ini tadi. Nah, itu. Kayaknya. Bismillah. Itu. Summa bil aisar yadhhabu bihi ila yadun wa ayyu'idahu as-sabi yallifahu. Wa yaj'al khinsarihi wa yaj'al khinsarahu wa ibamahu tahtahu. Jadi gini intinya, tangan jari kelingking itu di bawah siwak, jari manis, jari tengah, jari telunjuk itu di kayak itu. Nah, adapun jari jempol, jari kita kayak itu. Nah, tamam. Ini sunnah kayak ini. Adapun kayak ini atau kain apa terserah pian ya, itu dapat juga pahala bersiwaknya. Ya. Terus wala yastaqu bitarfaihi, dan jangan kita bersiwak dengan kedua ujungnya. Ini makruh. Nah, misalnya satu aja, jangan dua ujung. Wa haruma bisiwakil ghair, dan haram dengan siwak orang lain. Illa, nah kecuali inzon, kita yakin aja inya nih ridho aja umum kita pakai siwaknya. Jarang bang lah. Fa khilaful aula illa litabarruk, kecuali kita berniat tabarruk lawan orang. Nah, gitu. Wa bidharin gabazin sim. Baik. Illa fil lisani. Nah. Wa yaddahina ghibban, dan bahwa inya berminyak rambut ban sewaktu-waktu aja. Nah, di sini bagian tersisa hukum, yaitu hukum maroko. Nah, hukum maroko apa? Jadi di sini jangan sampai kita gara-gara hukum rokok bakalahian. Satu dulu. Jadi hukum itu ada 3. Yang pertama makruh.
Yang kedua makruh tanzih. Yang ketiga haram. Nah, yang makruh ini siapa? Seperti fatwa ulama Majelis Ulama Indonesia. Ada yang mengatakan makruh. Makruh tanzih. Ada sebagian ulama dari Timur Tengah. Ada yang mengatakan makruh tanzih. Yang ketiga haram. Yang ketiga haram. Ini adalah pendapat ulama, kebanyakan ulama Hadramaut, ulama Tarim. Nah, jadi kita kadusah ribut di hukum merokok. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya adalah haram tersebut adalah terkadang haram itu ada ngarannya haram li zatih. Haram sudah di zatnya, di bendanya. Seperti apa? Seperti minuman keras, seperti babi, seperti anjing. Itu zatnya itu sudah haram. Yang kedua ada yang namanya haram yang pertama haram li zatih, yang kedua haram li hukmih. Haram di dalam hukumnya. Awalnya ini boleh kita pakai, akan tetapi kita melakukan keadaan tersebut yang menjadikan itu haram. Ada 3. Yang pertama fil hal wal mahal was sabab. Nah. La fil waqti wal hal wal mahal. Ya. Yang pertama di dalam waktu. Artinya kita membaca maulid, kita membaca salawat-salawatan, barokah kita, hukumnya apa? Hukumnya haram jadinya. Nah, hukumnya haram. Hukumnya haram. Apabila kita pas maulidan barokah, hukumnya haram. Karena apa? Karena kita kadab-adab lawan yang kita maulidi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua fil hali, dalam keadaan. Dalam keadaan kayak apa? Di dalam kita ini seperti di dalam orang banyak, beristighfar, bersalawatan kayak tadi sama. Wafil makani, dan di dalam tempat seperti kayak apa? Di dalam masjid. Nah, na'udzubillah min zalik. Yang awalnya makruh tadi jadi haram. Baroko di masjid. Di dalam masjid baroko. Soalnya ini kada badab lawan masjid, ibadahnya orang Islam. Lihat aja buan pian. Orang sebelah ada yang wani baroko di dalam tempat ibadahnya. Nah, tenang di situ. Haram. Kita ada yang baroko di dalam masjid. Na'udzubillah min zalik. Intinya bahwasanya hukum merokok itu kembali lagi sudah amun pian perokok ambil makruh kata bapak. Soalnya ada apa? Ada fatwa MUI yang mengatakan makruh aja. Nah, amunnya pian kawam ambil ulama Hadramaut yang mengatakan haram. Yang kada bujur ya Pak, yang mengatakan pian kada boleh barokah sama sekali. Nah, sudahlah jelaskanlah. Artinya di sini ada khilafiyah ulama, yang mana khilafiyah ulama ini adalah menjadi penengah bagi masalah ummah. Khilaful ummati rahmatun. Khilafnya, perbedaannya, perbedaan pendapat antara umatku, ujar Nabi, itu adalah sebuah rahmat, dan bahwasanya agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, artinya kembali lagi jangan sampai kita berkelahian gara-gara hukum aja. Nah, ujar orang hukum merokok itu haram, bujur juga. Ujar orang hukum merokok itu makruh, bujur juga. Yang kada bujur yang menikam. Oh, ikam ni berusaha benar sudah, merokok ni kayak berusaha benar bang sudah menilai orang itu. Jangan sampai kita ke itu. Nah, kalau ulama Hadramaut itu menekankan keras rokok itu haram hukumnya.
Rokoknya bisa pian seperti apa itu namanya, sisa. Nah, sekali lagi jangan sampai kita ribut tentang hukum selama di sana ada khilafiyah ulama. Nah, tenang, ada MUI sudah yang mengatakan bahwasanya makruh aja, bisa kita umpati. Sekali lagi bisa kita umpati. Nah, amun ulun misalnya rokok, ulun sasak napas, jangan berokok pian, jangan berokok. Kayak itu aja lagi. Jangan sampai kita berkelahian. Nah, naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Wa yadahina ghibban, dan disunnahkan bahwa bahwa kita berminyak rambut itu jangan terlalu rancak. Jangan terlalu rancak. Wa yaktahilla witran, dan disunatkan bercelak witran, yaitu witir. Nah, disunahkan witir 3 di kanan, 3 di kiri. Nah, 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Inda iradatin naum, ketika hendak guring. Nah, ini kalau kita bercelak tuh bagus tuh hendak guring. Sekira Sekira menajamkan menajamkan penglihatan kita. Wa yaqussus syarib, dan mencukur kumis. Mencukur kumis di sini maksudnya sekedar kelihatan merahnya bibir. Nah, sekedar kelihatan merahnya bibir. Wa yuqallimal azfar wa yuqallimaz zufra, dan memotong kuku. Nah, dan memotong kuku. Wal abdulu, dan hari yang disunnahkan atau hari yang bagus motong kuku hari apa aja? Yaumul Kamis, awil Isnin, atau hari Senin, au bukratul Jum'ah, atau hari Jum'ah. Nah, hari Jumat di sini bisa pian sebelum sembahyang Jumat, bisa juga pian habis sembahyang Jumat, asalkan hari Jumat sunnah hukumnya. Caranya apa? Caranya di sini banyak ulama yang memadahkan. Di antaranya kita mulai dari sabbabatul yumna, dari jari telunjuk. Fal wusta di sini. Fal binsir, jari manis. Fal khinsir, jari kelingking. Fal ibham. Nah, jadi caranya dari jari telunjuk, jari telunjuk sampai ke kelingking. Terus kita kembali ke jari jempol. Jempol. Ada juga yang memandahkan bisa juga khawabis urutannya. Kalau nya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, Sidin menyarankan khawabis dan khasab. Jadi Sidin itu dari khawabis, kalau nya tangan kanan dari khinsir. Dari jari kelingking dan jari tengah, kemudian jempol, kemudian sababah. Kemudian kalau ulangi, dari jari kelingking, ini cara kedua, dari jari kelingking ke jari tengah, terus disambung ke jari jempol, kemudian ke jari manis, kemudian yang terakhir telunjuk. Nah, kalau jari tangan kiri dari jempol, dari kelingking, limbah tu jari tengah, limbah tu jari khasab. Dari kalau tangan yang kiri, ulun ulangi, kalau tangan yang kiri itu dari jempol. Dari jempol dulu, imbah tu jari tengah, terus jari khasab, ibham, wusta, khinsir. Nah, khinsir.
ulun ulangi lagi, tangan kiri itu dari ibham, dari jempol terus ke tengah, terus ke kelingking, imbatu disambung ke jari telunjuk, yang terakhir jari manis. Nah, karena apa? Lil hadis, karena ada hadis Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Ibn Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, man qassa azafirahu mukhalifan lam yara fi ainaihi Ramadan. Ini pakai dal. Barang siapa yang memotong kukunya secara mukhalifan, nih maksudnya kada berurutan, artinya berloncat-loncat kayak tadi. Nah, lam yura fi ainaihi Ramadan, inya kada bakalan kena penyakit mata. Ini penyakit mata ujar kita. Nah, nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Adapun hari-harinya itu disunahkan hari abdul, yang abdulnya itu hari Kamis atau hari Senin atau hari Jum'ah. Adapun selain itu, kalaunya kita sudah kepanjangan kuku kita kepanjangan, boleh aja kita selain hari tersebut. Misalnya kita hendak motong kuku hari Selasa, kada apa aja. Ini sudah kepanjangan lagi, kada apa aja. Nah, akan tetapi ada syair yang masyhur yang mana berbunyi qasul azafir yaum as-sabti akalah tabdu wa fima yalihi yuzhibul barakah wa alimu fadilu yabdu bitalwihima wa ayyakun fi thulatha fahzaril halakah wa yurisu fil akhlaqi rabi'uha wa fil khamisil ghina ya'ti liman salakah wal ilmu wal hilmu zidan fi urubatiha anin nabi ruwaina faqtafu nusukah. Yang mana intisarinya bahwasanya memotong hari kuku, memotong hari Sabtu, memotong kuku hari Sabtu itu menimbulkan penyakit yang bisa menggerogoti tubuh. Nah, tapi ulun ulangi lagi, misalnya pian hajat atau pian sudah panjang, sudah kukunya, boleh aja. Karena ada yang mengatakan seperti Ibn Hajar bahwasanya itu ini syair, bukan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari Ahad menyebabkan hilangnya berkah. Hari Senin menjadikan orang alim lagi fadil. Nah, kalaunya hari Senin itu faedahnya kita memotong kuku menjadikan kita orang alim. Hari Selasa menyebabkan kebinasaan. Jangan sampai kita memotong hari Selasa. Dan hari Rabu menyebabkan buruknya akhlak. Sedangkan hari Kamis mendatangkan kekayaan, hendak sugih, pian potong hari Kamis. Nah, dan hari Jumat menambah ilmu dan sifat santun. Nah, paling bagus itu hari Jumat, Abdul Ayyam Yaumul Jum'ah. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwasanya sebaik-baik hari itu hari Jumat. Taib. Wayantipul ibit, dan mencabut bulu katiak, sunnah juga. Lirrajul, untuk laki-laki. Walil mar'ah, wayantifal ibit, dan mencabut bulu katiak. Akan tetapi di sini in qadara, apabila inya mampu aja. Misalnya kada mampu, inya disunahkan mencukur, menggundul. Nah, wa yuzil isyaratul anah, dan menghilangkan bulu kemaluan. Nah, jangan sampai lebih dari 40 hari ada ditetak-tetak. Jangan sampai. Di sini disunahkan bagi laki-laki itu menggundul. Amunnya bulu kemaluan menggundul amun laki-laki. Amunnya perempuan itu dicabut. Nah, sunnahnya. Akan tetapi sekali lagi amunnya kada mampu, bisa kita cara alternatif tadi digundul. Nah, wa yusarrihul lihyah, dan mensisir jenggot, wa yaqdiba sayba bi humratin aw sufratin. Allahu alam bisawab. Semoga
dengan hadirnya kita majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kita dan muslimin muslimat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dalam menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengeluarkan kita dari tempat yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, segala hajat-hajat kedua orang tua kita, hajat-hajat muslimin dan muslimat. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat seberatan bala yang ada. Amin amin ya rabbal alamin. Sirrin nabi wa nabi karam wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقهنا وقربتنا لنا في ديننا وحكم الانسى وذكر ربي وفقنا بفهم لما ترضيك ولا نفعنا كرما وذكر كل حلالا دائما واخلاقك يا ولما نحسن بالخير ونكفى كل شر ربنا وصلحنا كل شؤون ونكر الله بالرضا من كل عيون قبل ان تأتنا ورسل منون واقضي واستر وقم صدر صلاة الله عليه المصطفى من الحق دعانا الوفاء بكتاب جديد نسيبا وعلى المصاب بالقرار ربنا انفعنا بما تنا وربي علمنا الذي ينفعنا وبفقهنا وفقهنا وقربنا نبينا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.